Sunan Ibnu Majah, Kitab Iman, Bab Barang siapa memulai amal kebaikan atau keburukan. Hadis nomor 199 Sahih. Dari Al-Munzir bin Jarir dari bapaknya, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membuat suatu sunnah yang baik, kemudian sunnah tersebut dikerjakan, maka ia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Dan barang siapa yang membuat suatu sunnah yang buruk, kemudian sunnah tersebut dikerjakan, maka ia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dari dosa mereka sedikitpun. Hadis nomor 200 Sahih. Dari Abu Hurairah ia berkata, seorang lelaki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu beliau memberi motivasi kepadanya untuk beramal dengan sesuatu. Seorang laki-laki di antara kami berkata, aku mempunyai seperti ini dan seperti ini. Abu Hurairah berkata, maka tidak seorang pun yang ada di majelis tersebut kecuali ia bersedekah kepada Nabi baik sedikit maupun banyak. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, barang siapa membuat sunnah yang baik, kemudian sunnah itu menjadi teladan, maka ia akan mendapatkan pahala amalnya secara sempurna beserta pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Dan barang siapa membuat sunnah yang buruk, kemudian sunnah itu menjadi teladan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatannya secara sempurna beserta dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun. Hadis nomor 201 Sahih. Dari Anas bin Malik dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja menyeru pada kesesatan, kemudian seruannya diikuti oleh orang lain, maka ia akan mendapatkan dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dari dosa mereka. Dan siapa saja menyeru pada petunjuk, kemudian seruannya diikuti oleh orang lain, maka ia akan mendapatkan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dari pahala mereka sedikitpun. Hadis nomor 202 Sahih. Dari Abu Hurairah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengajak kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Barang siapa mengajak kepada kesesatan maka baginya dosa seperti dosa yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun. Hadis nomor 203 Hasan Sahih. Dari Abu Juhaifah ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membuat sunnah kebaikan kemudian dikerjakan oleh orang setelahnya, maka ia akan mendapatkan seperti pahala mereka tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Dan barang siapa membuat satu sunnah jelek, kemudian dikerjakan oleh orang setelahnya, maka dia akan menanggung seperti dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun. Hadis nomor 204 Daif. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari kiamat tidak ada seorang penyeru yang menyeru kepada sesuatu melainkan akan dihadapkan untuk mempertanggungjawabkan seruannya, meskipun seorang lelaki yang mengajak seorang lelaki. Bab barang siapa menghidupkan sunnah yang telah mati. Hadis nomor 205 Sahih. Kasir bin Amru bin Auf al-Muzani berkata, telah menceritakan kepadaku bapakku dari kakekku bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menghidupkan satu sunnah dari sunnah-sunnahku, kemudian orang-orang mengerjakannya, maka ia akan mendapatkan sebagaimana pahala orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi sedikitpun dari pahala mereka. Dan barang siapa membuat kebid'ahan, kemudian kebid'ahan itu dikerjakan oleh orang lain, maka ia akan mendapatkan dosa sebagaimana dosa orang yang mengerjakannya tanpa mengurangi sedikitpun dari dosa mereka. Hadis nomor 206 Daif Jidan. Katisar bin Abdullah dari bapaknya dari kakeknya ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menghidupkan sunnahku yang telah ditinggalkan sepeninggalku, maka ia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Dan barang siapa membuat kebid'ahan yang Allah dan Rasul-Nya tidak meridainya, maka ia akan mendapatkan dosa orang yang melakukannya tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun. Bab keutamaan orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis nomor 207 Sahih. Dari Utsman ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Syu'bah menyebutkan, sebaik-baik kalian Sufyan menyebutkan,
orang yang paling utama dari kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran lalu mengajarkannya. Hadis nomor 208 Sahih. Dari Utsman bin Affan ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis nomor 209 Hasan Sahih. Dari Mus'ab bin Sa'd dari bapaknya ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ia berkata, kemudian beliau meraih tanganku dan mendudukkanku di tempat dudukku. Ini merupakan penghormatan bagiku. Hadis nomor 210 Sahih. Dari Abu Musa al-Asy'ari dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran seperti buah utrujah, rasanya enak dan baunya harum. Perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran seperti buah kurma, rasanya enak namun tidak berbau. Dan perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran seperti buah raihanah, baunya harum sedang rasanya pahit. Sementara perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah hanzalah, rasanya pahit dan tidak berbau. Hadis nomor 211 Sahih. Dari Anas bin Malik ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai banyak ahli wali dari kalangan manusia. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Beliau menjawab, mereka adalah ahlul Quran, mereka adalah para ahli dan orang khusus Allah. Hadis nomor 212 Daif Jidan. Dari Ali bin Abi Thalib ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca Al-Quran dan menghafalkannya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga serta akan memberi syafaat kepada 10 dari keluarganya yang seharusnya masuk neraka. Hadis nomor 213 Daif. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pelajari dan bacalah Al-Quran, dan janganlah engkau berpisah dengannya. Sungguh, perumpamaan Al-Quran dan orang yang mempelajari kemudian mengamalkannya, seperti kantong yang terisi penuh dengan minyak kasturi, dan keharumannya dapat tercium dari setiap tempat. Sedangkan perumpamaan orang yang mempelajarinya kemudian memendamnya, maka ia seperti kantong yang terisi kasturi. Hadis nomor 214 Sahih. Dari Amir bin Watsilah Abu Tufail bahwa Nafi bin Abdul Harits bertemu dengan Umar bin Khattab di daerah Usfan. Dan Umar mengangkatnya sebagai gubernur Makkah. Umar berkata, siapa yang kamu angkat untuk memimpin penduduk yang ada di pinggiran? Nafi menjawab, aku telah mengangkat Ibnu Abza untuk mereka. Umar bertanya, siapakah Ibnu Abza itu? Nafi menjawab, dia seorang dari bekas budak-budak kita. Umar berkata, kamu mengangkat seorang budak untuk mereka. Nafi menjawab, dia seorang yang hafal kitab Allah, paham ilmu faraid dan seorang katli. Umar berkata, sesungguhnya Nabi kalian telah bersabda, sungguh, dengan kitab ini Allah akan mengangkat suatu kaum dan merendahkan kaum yang lain. Hadis nomor 215 Daif. Dari Abu Dzar ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, hai Abu Dzar, engkau berpagi-pagi untuk mempelajari satu ayat dari kitab Allah lebih baik bagimu daripada engkau salat sebanyak 100 rakaat. Dan engkau berpagi-pagi untuk mempelajari satu bab ilmu kemudian diamalkan ataupun tidak diamalkan, adalah lebih baik bagimu daripada engkau salat sebanyak 1000 rakaat.